Oke, bonjour à tous. Kita ketemu lagi di pelajaran bahasa Prancis hari ini. Jadi, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi yang minggu lalu, yaitu terkait dengan perkenalan. Ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang se présenter, bagaimana kita memperkenalkan diri kita sendiri dalam bahasa Prancis. Jadi hari ini kita akan belajar tentang présenter quelqu'un. Ya, apa itu présenter quelqu'un? Jadi hari ini kita belajar lagi bagaimana memperkenalkan orang lain dalam bahasa Prancis. Jadi melalui pembelajaran ini kita tidak hanya bisa memperkenalkan diri kita sendiri, tapi juga bisa memperkenalkan orang lain dalam bahasa Prancis. Oke, jadi kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Jadi sama ya, kita hanya ingin mengulang yang minggu lalu, tapi di sini konteksnya kita lebih mendalam lagi. Jadi ada beberapa tambahan, kita juga sudah mengenal kata ganti atau sujet tambahan, kemudian konjugasi ini, ya. Oke, akan kita pelajari satu persatu. Di sini untuk nama, memperkenalkan nama, sudah saya sediakan formula ataupun seperti rumus, ya. Yang pertama sujet plus konjugasi s'appeler plus nom, ya. Sujet ini adalah subjek, ya, ataupun kata ganti orang, ya. Jadi kalau dalam bahasa Perancis kata ganti orang yang bisa kita gunakan yaitu ini, yang di tengah ini, ya. Yang pertama ada je. Je ini adalah saya. Oke. Tu ini kamu. Kemudian il yang sebelah kiri ini artinya dia laki-laki ataupun dalam bahasa Inggris he, ya. Kemudian ada elle. Elle ini dia perempuan atau ya dalam bahasa Inggris tadi itu kita menyebutnya she. Oke, kita lanjut lagi nous. Nous ini adalah kita atau kami. Kemudian ada vous. Vous ini bisa Anda, bisa juga kalian. Ya, orangnya lebih dari satu bisa juga kita gunakan vous. Kemudian ada il dan elle. Ya, cara pengucapannya sama ya dengan yang di atas ini tadi, tapi penulisannya dan maknanya berbeda. Kalau il ini artinya mereka laki-laki dan elle mereka perempuan. Misalnya ada Rina dan Rini, berarti kita menyebutnya elle, mereka perempuan. Misalnya ada Gio dan Tono, berarti kita menggunakan sujet il ini, mereka laki-laki. Oke, konjugasi s'appeler ini apa sih? Ya, kita lihat lagi di slide selanjutnya. Jadi, s'appeler ini adalah kata kerja yang artinya memanggil, ya. Kemudian, kapan dia berkonjugasi atau berubah? Ketika sujetnya juga berubah. Kalau misalnya je, sujet yang kita gunakan adalah je, maka s'appeler ini berubah menjadi m'appelle. Ya, minggu lalu sudah kita gunakan, kalian juga sudah mempraktekkan langsung. Ya, kita menyebutnya je m'appelle. Ya, kalau misalnya sujet yang kita gunakan adalah tu, maka s'appeler ini berubah menjadi t'appelles. Jadi, tu t'appelles, kemudian ada il dan elle, maka s'appeler ini berubah menjadi s'appelle. Ya, apa yang menandakan dia sudah berubah? Yaitu akhirannya. Ya, dari kata appeler ini akhirannya er, ya. Kalau akhiran kata kerja itu er, maka bisa dikatakan dia itu adalah kata kerja beraturan, ya. Kalau misalnya je, er ini kita ubah menjadi e. Kalau dia tu, er-nya kita ubah menjadi es. Kalau dia il atau elle, er-nya kita ubah menjadi e. Kalau nous, er-nya kita ganti menjadi ons. Kalau dia vous, er-nya kita ganti menjadi ez. Kalau il dan elle, ini er-nya diganti dengan ent. Ya, seperti itu. Di sini sudah saya sediakan juga contoh, ya. Sebelumnya saya bacakan dulu supaya kalian juga paham. Yang pertama, je m'appelle. Je m'appelle. Ya. Jadi di belakangnya ini kita tambahkan nama kita atau nama orang yang ingin kita kenalkan. Kita lanjut lagi. Tu t'appelles. Ensuite,
il s'appelle atau elle s'appelle. Yang selanjutnya, nous s'appelons, nous s'appelons. Kemudian vous appelez, vous appelez. Dan yang terakhir, il s'appelle atau elle s'appelle. Ya, ent-nya tidak dibaca. Oke, di sini ada contoh. Misal kita mau memperkenalkan teman kita, namanya Rani. Berarti kata ganti orang yang kita gunakan adalah dia perempuan, karena Rani perempuan. Jadi kita gunakan sujet elle s'appelle Rani. Misalnya saya mau memperkenalkan kamu misalnya namanya Rani, berarti tu t'appelles Rani, seperti itu. Jadi kita perhatikan kalau sujetnya apa, kata kerjanya juga akan berubah. Jadi diperhatikan akhirannya. Oke, kita lanjutkan lagi ke 2, yaitu umur ya. Di sini ada sujet plus konjugasi avoir plus âge atau usianya, kemudian ditambahkan dengan ong. Ya. Kita lihat lagi konjugasi avoir ini. Ya. Jadi kalau misalnya sujetnya je, maka avoir ini berubah menjadi e. Ya, ini semua avoir. Tapi ketika sujetnya berubah, maka avoir ini juga akan menyesuaikan. Ya, kita lanjutkan. Tua, kemudian ila atau ella, nous avons, vous avez, dan ils ont atau elles ont. Ya, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, kalau s, kata itu berakhiran s, kemudian ketemu dengan huruf vokal, maka berubah menjadi z. Jadi cara bacanya nous avons, vous avez, ataupun ils ont, elles ont. Ya. Kata avoir ini memiliki 2 arti. Ya, dia bisa memiliki makna berusia, bisa juga mempunyai. Ya. Jadi kita menyesuaikan lagi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sujetnya akan menyesuaikan dengan konjugasi avoir-nya. Ya, jadi ini ya. Oke, kita lanjutkan lagi, yaitu address ataupun tempat tinggal. Ya, saya rasa kalian juga sudah hafal ya struktur kalimatnya, hanya saja kita ingin mendalami konjugasinya. Oke, jadi di sini ada sujet plus konjugasi habité plus kota tempat tinggalnya. Oke, minggu lalu kita sudah belajar memperkenalkan diri sendiri, yaitu j'habite à Kabanjahe. J'habite à Kabanjahe. Misalnya, saya mau memperkenalkan kakak saya. Kakak saya tinggal di Medan, berarti saya menyebutnya elle karena dia perempuan. Elle habite à Medan, seperti itu. Oke, akan saya bacakan satu-satu. J'habite, kemudian tu habites, il habite atau elle habite, kemudian nous habitons, vous habitez, et ils habitent atau elles habitent. Ya, seperti itu. Ini juga merupakan kata kerja beraturan karena dia berakhiran er. Berbeda dengan avoir yang sudah kita lihat tadi sebelumnya. Kalau avoir itu kata kerjanya tidak beraturan karena dia tidak memiliki akhiran yang bisa kita ubah seperti ini tadi. Ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin menghafal konjugasi ini, kalian ingat saja akhirannya. Kalau dia je, berarti er-nya kita ganti e dan seterusnya. Oke, kita lanjut lagi ke profession ataupun profesi. Ya, masih sama seperti yang sebelumnya, sujet plus konjugasi être plus profession. Jadi sebelumnya kita udah pakai s'appeler, kemudian avoir, kemudian habiter. Sekarang kita gunakan être. Ya, être. Jadi kita akan lihat konjugasinya. Ketika subjeknya adalah je, maka être ini berubah menjadi suis. Ini bacanya suis ya. Kemarin saya sudah lihat video tugas kalian, masih ada beberapa yang menyebutnya suis. Ya, jadi yang benar itu, pengucapan yang benar, S-nya tidak diucapkan. Jadi je suis un étudiant. Je suis un lycéen. Seperti itu.
Oke, kita lanjutkan kembali. Jadi kalau misalnya tadi sujet-nya je, maka kita gunakan suis. Kemudian ada tue. Tue. Ini dibaca e ya, s-nya tidak dibaca juga. Ile atau ele. Kemudian nous sommes. Nous sommes. Kemudian vous êtes. Vous êtes. Kemudian ils sont atau elles sont. Ya. Jadi kita perhatikan sujet-nya apa, maka être-nya juga akan berubah menyesuaikan dengan sujet-nya. Oke, di sini akan saya jelaskan sedikit. Ils sont ini dibaca ils sont, ya. Berbeda dengan avoir tadi kita menyebutnya ils ont, ya, karena s langsung ketemu dengan vokal maka dibaca ils ont. Yang ini dibaca ils sont atau elles sont, ya. Jadi kalian jangan sampai salah pengucapan atau tertukar karena maknanya nanti akan berbeda lagi. Oke, kita lanjutkan lagi ke slide selanjutnya. Ya, di sini ada contoh ya. Di sini ada data dari yang bernama Remy Sembiring ya. Kita baca terlebih dahulu. Oke, ini saya potong dulu ya. Oke, di sini ada nama data sejenis data ya. Yang pertama ada nom. Nom ini bisa artiannya nama belakang ataupun marga ya, yang punya marga. Kemudian ada prenom, ini artinya nama depan, adres, alamat, kemudian umur, profesion, profesinya apa, kemudian nasionalitenya, kebangsaannya apa. Ya, jadi sekarang tugas kita adalah memperkenalkan Bapak ini. Ya, gimana cara kita memperkenalkannya? Ya, jadi di sini kelihatan ya Bapak ini adalah seorang laki-laki, maka kata ganti orang yang kita gunakan adalah dia laki-laki. Jadi kita gunakan il, ya. Oke, kan saya ketikkan. Kalian juga bisa menjawab dari tempat masing-masing ya. Oke, yang kita gunakan adalah il, ya. Yang pertama kita kenalkan adalah namanya. Namanya, ya. Oke. Namanya. Jadi namanya tadi Remy Sembiring, berarti maka sapelenya kita ubah menjadi sapel. Il s'appelle, kita lanjutkan dengan namanya. Il s'appelle Remy Sembiring. Oke, ensuite kita lanjutkan dengan tempat tinggalnya. Berarti habite. Il, maka habite-nya berubah menjadi il habite. Il habite à Medan, ya. Ingat A-nya punya akson. Ya, jangan sampai ketinggalan. Karena A tanpa akson juga ada artinya. Maka dari itu kalian harus cermat dalam penggunaan akson ini. Ya, il habite à Medan. Kita lanjutkan lagi untuk umurnya. Berarti kita menggunakan kata kerja avoir. Il, avoir-nya berubah menjadi A. Il a 17 ans. Ya. Kemudian profesionnya. Tadi kita menggunakan kata kerja être. Kalau dia sujetnya il, maka être-nya berubah menjadi e. Tulisannya est. Il est un. Karena dia laki-laki, kita gunakan ang. Ang professeur. Dia adalah seorang guru. Kita lanjutkan lagi ke nasionalitenya. Kalau nasionalite, kata kerja yang digunakan juga sama dengan profesion tadi. Kita masih menggunakan être. Jadi, il est indonésien. Oke, saya kopas saja ya. Ya, il est indonésien. Seperti itu. Jadi, berbeda juga kalau posisinya Pak Remy ini memperkenalkan dirinya sendiri, ya.
tentunya ada beberapa yang berubah, mulai dari sujetnya, kata kerjanya, yang terkonjugasi juga akan berubah. Misalnya kalau bapaknya ini sendiri yang memperkenalkan, berarti kalimatnya adalah Je m'appelle Remy Sembiring. Je m'appelle Remy Sembiring. J'habite à Medan. J'habite à Medan. Kemudian j'ai 17 ans. J'ai 17 ans. Je suis un professeur. Je suis un professeur. Je suis Indonésien. Je suis Indonésien. Seperti itu. Jadi ketika sujetnya berubah, sujetnya berbeda, maka kata kerjanya juga akan terkonjugasi sesuai dengan sujet yang akan kita gunakan. Seperti itu. Oke, saya rasa sudah paham ya semuanya. Jadi yang perlu kalian ingat adalah ini tadi. Sujet tadi apa-apa saja. Kemudian konjugasi kata kerjanya. Kalian ingat-ingat, kalian hafalkan. Jadi tadi sudah saya katakan kalau dia kata kerja beraturan, gampang saja tinggal kita ganti akhirannya. Ya, jadi saya harapkan kalian mencatat materi ini di buku catatan kalian. Nanti akan saya kirimkan PPT-nya apabila perlu. Kalau misalnya kalian butuh, kalian bisa juga langsung minta ke saya. Oke, yang di pertemuan sebelumnya juga bisa saya kirimkan nanti. Oke, saya rasa cukup. Nanti akan saya kirimkan juga video tambahan penjelasan dari Prezong Tekel Kang ini. Ya, nanti akan saya kirimkan juga linknya. Kalian bisa cek di GC. Jadi nanti kalian pelajari lagi juga dari video yang akan saya berikan. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini. Merci beaucoup et au revoir.